Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadli Setiawan dengan NIM 21076010 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Handos Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Administrasi Pelayanan Khusus. Ya, langsung saja kita masuk kepada layanan itu adalah salah satu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan bagi orang yang kita layani. Di mana dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa. Kalau untuk perguruan tinggi ya berarti untuk kepada mahasiswanya. Selanjutnya yaitu pengertian dari administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman dan merasa lebih puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis dari layanan khusus, yaitu yang pertama, layanan perpustakaan. Perpustakaan dan pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, enak, bersih, nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya buku. Apalagi merupakan bangunan zaman sekarang tidak hanya buku, tapi buku-buku elektronik, e-learning, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Fungsi dari perpustakaan tersebut yaitu yang pertama, fungsi pendidikan, yang artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, dan kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepadanya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi, adalah tempat mencari informasi yang berkenaan dengan penambahan rasa ingin tahu. Tapi kalau ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu, beratnya diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran, mata, melalui touch-touch yang ada di laptop dan komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat di universitas terkenal di luar negeri. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di dalam pikiran mereka. Selanjutnya kita masuk kepada layanan yang kedua yaitu layanan laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum. Nah, setiap sekolah dan perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Kemudian, layanan yang ketiga yaitu UKS. UKS atau singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah yang dijalankan di sekolah, layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Kemudian, ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit.
Tetapi ada layanan minimal kalau memang kondisi masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, sehingga apa menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini. Dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi yang sakit perut, sakit kepala, pusing, pingsan, itu bisa diatasi. Selanjutnya, layanan yang keempat yaitu kafetaria. Kafetaria juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses pembelajaran di sekolah. Kafetaria ini adalah layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telah datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah, dan guru memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu. Tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain ini, jadi jangan sampai ini menjadi peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut. Tapi sekarang kafetaria dijadikan sebagai tempat mereka untuk melarikan diri, melepaskan diri dari satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu dan duduknya berlama-lama. Artinya, tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafetaria dengan sekolah. Harusnya ada keterkaitan antara sekolah dengan pemilik kafetaria ini. Layanan yang kelima adalah sarana ibadah, di mana sarana ibadah cukup memprihatinkan sebenarnya. Tapi ada beberapa konteks, beberapa kondisi, dan beberapa perguruan tinggi sudah mulai terlihat. Artinya, seharusnya kalau untuk perguruan tinggi, minimal satu fakultas mempunyai satu musola yang dikelola. Kalau dikelola, berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat ibadah, tempat yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tempat ibadah menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi, untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian, dan lain sebagainya. Layanan khusus yang keenam yaitu asrama. Asrama adalah suatu bangunan penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok dan pada umumnya ditujukan untuk murid-murid di sekolah. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di hotel. Alasannya, para siswa untuk memilih menghuni di sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asalnya lebih jauh, maupun untuk biaya yang dikeluarkan terbilang murah dibandingkan untuk penginapan lainnya. Layanan khusus selanjutnya yaitu layanan koperasi, layanan transportasi, toilet, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah dan pengucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah!